Selamat datang di video pembelajaran kami. Saya Sabili Pratama, NPM 2451151 dan nanti bersama rekan saya Febrianto. Nanti dia akan memperkenalkan namanya juga. Kami akan membahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS. Fokus kita perbandingan sebelum dan setelah adanya undang-undang ini, meliputi subjek hukum, objek hukum, perbedaan standar, norma, prosedur, akibat hukum, serta seluruh isi pasal kunci yang menjadi pondasi perubahan. Oke, mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Febrianto Telombanua dengan NPM 2451154. Baik, di sini pertama kita akan membahas subjek hukum dan objek hukum menurut UU TPKS. Subjek hukum dalam UU ini terdiri atas satu pelaku, ialah perseorangan yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian ada korban, orang yang mengalami kekerasan seksual, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak. Kemudian adalah negara melalui aparat penegak hukum dan pemerintah yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pemulihan. Jadi objek hukum adalah perbuatan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 UU TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana menyebutkan 9 jenis secara lengkap. Pasal 4 UU TPKS. Pertama, tindak pidana kekerasan seksual meliputi satu, pelecehan seksual non fisik, lalu kemudian ada pelecehan seksual fisik, kemudian pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, kemudian pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu adalah objek hukum utama yang diatur. Subjek dan objek ini sebelumnya tidak terdefinisi secara utuh dalam KUHP. Oke, lanjut. Sekarang perbedaan sebelum dan sesudah UU TPKS. Sekarang saya akan paparkan nih perbedaan standar, norma, dan prosedur antara sebelum ada UU TPKS hanya mengandalkan KUHP dan UU sektoral. Dan setelah ada UU TPKS, semua perbedaan ini bersumber dari pasal-pasal UU TPKS yang akan saya sebutkan secara lengkap. Standar hukum. Sebelum UU TPKS, standar hukum kekerasan seksual bersifat sempit dan fragmentaris. KUHP hanya mengenal pemerkosaan pasal 285 dan perbuatan cabul pada pasal 289 dan 296. Tidak ada standar untuk kekerasan seksual dalam perkawinan, kekerasan berbasis elektronik atau pelecehan non fisik. Setelah UU TPKS, standar menjadi komprehensif karena pasal 4 sudah disebut menetapkan 9 jenis tindak pidana. Selain itu, pasal 5 mengatur standar hak-hak korban yang bunyinya. Pasal 5, korban berhak atas huruf A, penanganan, huruf B perlindungan, huruf C pemulihan, huruf D restitusi, huruf E kompensasi, dan huruf F bantuan hukum. Standar pembuktian juga diubah. Pasal 56 dan pasal 57 mengakui alat bukti elektronik serta keterangan saksi korban yang dukung alat bukti lain sebagai petunjuk yang sah. Norma hukum. Sebelum UU TPKS, norma yang dominan adalah restributif atau pembalasan dan formalistik. Korban tidak ditempatkan sebagai pusat perlindungan. Setelah UU TPKS, norma berubah menjadi korban sentris dan restoratif. Hal ini tertuang dalam pasal 3 yang menyebutkan tujuan UU TPKS secara normatif. Pasal 3 UU TPKS. Undang-undang ini bertujuan untuk huruf A mencegah segala bentuk kekerasan seksual, huruf B menangani perlindungan dan pemulihan korban, huruf C melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, huruf D mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, huruf E menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Norma ini menekankan pemulihan bukan sekedar hukum. Bukan sekedar hukuman. Prosedur hukum. Nah, sebelum UU TPKS, prosedur pidana hukum KUHAP diterapkan tanpa pendekatan khusus. Korban sering tidak mendapatkan pendampingan psikologi dan restitusi tidak dijamin. Setelah UU TPKS, prosedur diatur khusus dalam pasal 33 sampai pasal 36 tentang restitusi dan kompensasi. Berikut bunyi lengkapnya. Pasal 33 UU TPKS. Setiap korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 34 UU TPKS. Ayat 1. Restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 diberikan
dalam bentuk huruf A, penggantian biaya pengobatan dan atau terapi psikologi, huruf B, penggantian kerugian material, huruf C, penggantian kerugian imaterial, huruf D, biaya lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana. Ayat 2, permintaan restitusi diajukan oleh korban atau keluarganya kepada pengadilan. Pasal 35 UU TPKS. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, negara wajib memberikan kompensasi kepada korban. Pasal 36 UU TPKS. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 diberikan dengan sesuai kemampuan keuangan negara dan dianggarkan dalam APBN. Prosedur lain, pasal 50 mewajibkan pembentukan unit pelayanan terpadu di tingkat pusat dan daerah. Pasal 51 mengatur perlindungan bagi korban yang melapor termasuk kerahasiaan identitas. Persamaan antara sebelum dan sesudah asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Dan jenis pidana pokok penjara denda masih ada, tetapi ditambah dengan restitusi. Kemudian akibat hukum berlakunya UU TPKS. Dengan adanya semua pasal tersebut, akibat hukum dari berlakunya UU TPKS sangat signifikan. 1. Perluasan tindak pidana. Berdasarkan pasal 4, 9 jenis perbuatan yang sebelumnya tidak semua diatur kini menjadi tindak pidana. Misalnya pemaksaan kontrasepsi, huruf C, dan kekerasan seksual berbasis elektronik itu huruf I. Kemudian kewajiban baru bagi aparat penegak hukum pasal 50 dan pasal 51 mewajibkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan membentuk layanan ramah korban. Pasal 56 mewajibkan hakim mempertimbangkan alat bukti elektronik. Kemudian hak-hak korban yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Pasal 5 dan pasal 33 sampai 36 menjamin restitusi, kompensasi, tuntutan hukum, dan pemulihan psikologis. Ini adalah akibat hukum secara langsung. Kemudian ada efek pencegahan dan edukasi publik. Dengan adanya definisi jelas dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan kekerasan seksual mencakup perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau mengeksploitasi seksual, masyarakat kini sadar bahwa komentar seksual yang tidak diinginkan pun dapat dipidana. Kelima, pemenuhan kewajiban internasional. UU TPKS menjadi instrumen untuk melaksanakan konvensi CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang telah diratifikasi dengan UU nomor 7 tahun 1984. Akibat hukum yang paling mendasar ialah pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 tujuan undang-undang. Nah, sekarang udah sampai nih bagian kesimpulan dari paparan kami yang tadi. Itu subjek hukum pelaku, korban, negara, objek hukum, 9 jenis kekerasan seksual itu pada pasal 4. Perbedaan sebelum dan sesudah UU TPKS itu terletak pada standar pasal 4, 5. Itu norma pada pasal 3 dan prosedur pada pasal 33, 36, 50, 51, 56, 57. Sebelumnya semua tidak ada atau bisa dibilang terbatas. Akibat hukum meliputi perluasan tindak pidana, kewajiban aparat, hak restitusi dan kompensasi, efek jerah, serta pemenuhan kewajiban internasional. Semua isi pasal yang telah kami sebutkan yaitu pasal 1, angka 1, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 50, pasal 51, pasal 56, pasal 57 adalah fondasi hukum yang mengubah secara fundamental cara Indonesia menangani kekerasan seksual. Dengan UU TPKS, negara hadir nih untuk melindungi korban, memulihkan penderitaan, dan mencegah pengulangan. Demikian video dari kami. Saya Sabli Pratama bersama Febrianto mengucapkan terima kasih dan sekian.